Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita kembali diizinkan bertemu dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami berharap supaya Bapak Ibu yang belum mensubscribe, supaya tidak subscribe video ini, supaya tidak ketinggalan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan untuk yang mensubscribe, kami mengucapkan terima kasih. Tetap setia mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, sehingga akan membangun iman percaya kita untuk dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu semuanya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai di sana kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu peribahasa yang mengatakan hemat pangkal kaya dan boros pangkal miskin tentu tidak asing lagi di telinga kita. Yang berarti jika kita mau kaya, maka kita harus berhemat di dalam kehidupan. Tetapi apakah yang dimaksud dengan berhemat sama dengan ketamakan? Tentu saja tidak. Hemat berarti bagaimana kita secara bijak memanajemen segala sesuatu keuangan kita untuk tujuan yang lebih baik ke depannya. Tetapi kalau tamak merupakan bagaimana kecurangan hati yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ketamakan cenderung membuat orang lupa untuk berbuat baik. Ketamakan cenderung membuat orang bahwa dirinya yang terpenting daripada orang lain. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas di sana diceritakan bagaimana seseorang datang menjumpai Yesus ketika Yesus sedang melakukan pengajaran atau perjalanan. Satu orang yang datang ini menjumpai Yesus, dia berkeinginan supaya Yesus menjadi hakim atau menjadi perantara untuknya dan untuk saudaranya soal warisan.
Dia berpikir bahwa Yesus sama dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, yang notabene-nya pada umumnya ahli-ahli Taurat cenderung ikut campur dalam mengurus soal warisan antara pengikut-pengikutnya. Biasanya mereka menjadi perantara. Tujuannya mereka menjadi perantara bukan untuk mencari keadilan atau untuk menunjukkan keadilan, tetapi tujuannya adalah ketika seseorang ahli Farisi atau orang Farisi atau ahli Taurat menjadi hakim untuk warisan orang lain, biasanya dia akan mendapat imbalan yang lebih, atau dia akan mendapatkan sesuatu untuk memperkaya dirinya. Jadi orang yang datang menjumpai Yesus berpikir bahwa Yesus sama dengan ahli-ahli Taurat pada umumnya, bahwa Yesus akan memperlakukan seperti yang dilakukan ahli-ahli Taurat. Yesus akan membelanya, Yesus akan menjadi hakim antara dia dengan saudaranya soal warisan. Tetapi apa yang terjadi, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus? Tentu Yesus dengan bijak menolak dan tidak menyalahkan permintaan dari orang yang datang meminta supaya Yesus menjadi hakim bagi dia. Yesus katakan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus mau memposisikan dirinya bahwa posisi dia sebenarnya datang ke dunia ini bukan untuk mengurusin soal warisan orang, bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk membela orang-orang yang tidak pantas dibela. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk perantara antara manusia dengan Allah, supaya manusia dengan Allah terjadi perdamaian, karena manusia dengan Allah pada dasarnya sudah terpisah oleh karena dosa. Kemudian sembari menolak dengan bijak, Yesus memberikan suatu pengajaran yang baik. Yesus katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kenapa Yesus sampai katakan soal ini, soal ketamakan? Yesus tahu bahwa tujuan orang yang datang meminta supaya Yesus ikut campur atau menjadi hakim atau menjadi pengantara antara dia dan saudaranya soal warisan, tujuannya sebenarnya kurang baik. Tujuannya sebenarnya supaya dia mendapatkan bagian yang lebih dari saudaranya. Seandainya Yesus ikut campur tangan di sana, maka yang diharapkan bagian daripada yang dibela Yesus ini harus lebih banyak. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini memberikan sesuatu pemahaman yang baik kepada kita. Seperti yang kami katakan tadi, bahwa hemat tidak sama dengan ketamakan. Oleh karena ketamakan, banyak orang menghalalkan segala cara, semua cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan lebih untuk dirinya. Setelah Yesus memperingatkan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya supaya berjaga-jaga terhadap ketamakan, Yesus juga katakan bahwa hidup seseorang itu tidak tergantung kepada kekayaannya. Yang artinya apa? Sekaya apapun orang, tidak akan dapat menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan. Hanya oleh karena pengorbanan Yesuslah
dengan beriman kepada Yesuslah, maka setiap orang percaya akan memperoleh keselamatan. Setelah Yesus sampaikan hal itu, kemudian dia menceritakan sebuah perumpamaan yang benar-benar menarik. Yesus katakan ada seorang yang kaya, atau bisa dikatakan raja tanah atau tuan takut. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang karena saking banyaknya kekayaannya, sampai dia sendiri pun bingung meletakkan atau menempatkan di mana yang pas untuk menyimpan kekayaannya. Dia berpikir, dia berencana, dan dia mengeksekusi. Akhirnya orang kaya ini dikatakan merombak lumbung-lumbungnya, membuat untuk lebih besar, supaya segala hasil tanah yang dia miliki bisa tersimpan di dalam lumbung-lumbungnya ini. Dia melakukan itu setelah dia melakukan penyimpanan terhadap hasil dari kekayaannya, maka dia meletakkan jiwanya, meletakkan hidupnya kepada kekayaannya. Setelah semuanya selesai, dia katakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ayat 19 dikatakan, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi di ayat 20, Yesus katakan bagaimana Allah akhirnya menegurnya. Dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Menjadi pertanyaan sederhana bagi kita. Salahkah kita menyimpan harta kita? Salahkah kita mempunyai harta yang banyak? Salahkah kita menabung? Salahkah kita mengumpulkan segala sesuatu untuk keperluan hari esok? Tentu saja tidak. Kita tidak salah kaya. Kita tidak salah untuk menyimpan harta kita dimanapun yang pantas kita simpan. Tetapi hal itu menjadi salah ketika hidup kita sepenuhnya kita letakkan kepada harta kita. Kebodohan dari orang kaya yang Yesus sampaikan pada saat ini, di dalam sebuah perumpamaan ini, kebodohannya hanya satu. Apa itu? Kebodohan dia adalah ketika dia berpikir bahwa harta yang dia kumpulkan mampu menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan. Kebodohan dari orang kaya ini karena berpikir tujuan daripada hidupnya hanyalah untuk mengumpulkan harta. Dia berpikir hartanya mampu menyelamatkan nyawanya. Dia berpikir dengan banyak harta, maka jiwa ini akan abadi, mendapatkan ketentraman yang luar biasa. Tentu hal ini menunjukkan bahwa dia salah persepsi soal kekayaan. Harta yang dia miliki menutupi kebenaran. Harta yang dia miliki membuat dia menjadi buta akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menyadari sumber dari kekayaan ini. Sumber dari kekayaan ini pada dasarnya adalah dari Allah. Maka ketika kita kaya di dalam kehidupan kita, yang harus kita muliakan bukan soal kekayaan kita, tetapi apa? Yang harus kita muliakan adalah siapa yang memberi harta ini, siapa yang memberi kekayaan ini, siapa yang memberi semuanya ini. Itu yang harus kita muliakan. Tentu yang harus kita muliakan adalah Tuhan. Ketika Tuhan sudah kita muliakan atas segala berkat,
atas segala pertolongan, atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita, maka kekayaan kita tentu menjadi berkat, tentu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kekayaan dari orang kaya yang bodoh ini menjadi kecelakaan baginya dan murka Allah jatuh ke atasnya. Kemudian dalam ayat yang ke-21 Yesus katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus mau katakan, kekayaan yang lebih utama dan terutama, Yesus katakan, yaitu kekayaan di hadapan Allah. Menjadi suatu pertanyaan kembali kepada kita. Bagaimanakah sebenarnya kekayaan di hadapan Allah? Apakah tolak ukurnya bahwa seseorang itu benar-benar kaya di hadapan Allah? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada suatu ketika ada dua orang yang berbeda status. Seorang hakim memanggil mereka untuk datang memberikan apa yang bisa dia berikan. Maka seorang kaya yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang mempunyai banyak harta yang berlimpah-limpah, datang memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Karena hakim ini berkata, siapa yang bisa memberikan banyak, maka aku akan melipat gandakan pemberian. Dengan bangga dan sombongnya, orang yang pertama datang mempersembahkan persembahannya. Pak Hakim, ini yang bisa saya persembahkan. Dia berikan hartanya begitu luar biasa banyaknya. Bahkan seluruh ruangan itu takjub melihat apa yang diberikan oleh orang lain. Kemudian masuklah orang yang kedua. Orang yang kedua, seorang nenek tua renta. Dia datang, dia sujud, sambil tersenyum, dia meletakkan hanya 20.000 persembahannya. Si hakim melihat, memperhatikan si nenek ini. Si nenek ini katakan, Bapak Hakim, yang bisa saya berikan hanya 20.000 dan hanya inilah yang saya miliki. Mungkin besok atau lusa saya tidak makan lagi. Saya tidak menginginkan pemberian apa-apa Bapak Hakim, tapi inilah yang saya miliki. Kemudian si nenek ini berdiri di dalam ruangan itu. Sampailah kepada keputusan dari si hakim, siapa yang pantas menerima harta yang berlipat ganda dari hakim ini. Kemudian ditimbang, dilihat, dan semua orang berpikir bahwa yang menang adalah orang kaya ini. Kemudian si hakim memutuskan, pemenangnya adalah nenek yang memberikan persembahan 20.000. Semua orang yang ada di ruangan itu tentu keheranan dan kebingungan. Tentu bertanya-tanya, kenapa sampai seorang nenek yang hanya mempersembahkan 20.000 bisa menjadi pemenang? Bisa mendapatkan hadiah, mempunyai harta yang berlimpah-limpah.
Dengan tersenyum si hakim menjawab, "Tenang, tenang saudara-saudaraku semuanya. Kita akan lihat dari fakta yang sebenarnya. Orang kaya yang mempersembahkan begitu banyak persembahannya, sebenarnya dia hanya memberikan persembahan hanya 1/10 dari apa yang dia miliki. Sementara si nenek ini memberikan persembahan hanya 20.000. Dan ini merupakan harta yang dia miliki satu-satunya. Artinya 90% dia persembahkan selain daripada nyawa dan hidupnya. Maka oleh karena itulah yang pantas menerima persembahan dari saya, yaitu si nenek ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan pertanyaan yang kami tanyakan tadi, bagaimana atau apa ukurannya orang yang kaya di hadapan Tuhan? Yang kaya di hadapan Tuhan bukan soal seberapa banyak hartanya di dunia ini, bukan karena seberapa hebat pangkat dan jabatannya, bukan karena seberapa banyak dia menolong orang lain, tetapi yang kaya di hadapan Tuhan adalah bagaimana orang tersebut benar-benar mempergunakan seluruh hidupnya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah kekayaan sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu semuanya sudah kaya di hadapan Tuhan atau kaya di hadapan sesama? Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah memang kita ini, walaupun kita mempunyai jabatan yang tinggi, apakah kita menjadi bagian yang kaya di hadapan Tuhan? Atau justru jabatan yang kita miliki ini justru membuat kita menjadi semakin miskin di hadapan Tuhan? Maka firman ini mau mengatakan kepada kita, jangan pernah letakkan kehidupanmu hanya kepada harta yang ada di dunia ini, hanya kepada harta yang dilihat oleh mata, yang akan binasa, yang tidak memperoleh bagian di dalam kerajaan surga. Tetapi letakkanlah hartamu, hatimu, pemikiranmu, semuanya hanya berfokus kepada Tuhan. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Jika engkau kaya di dalam kehidupanmu, jangan menjadi orang bodoh yang hanya mengumpulkan segala sesuatunya, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah-limpah. Tuhan katakan pada saat ini kepada kita, Tuhan tidak anti kepada kekayaan. Sekalipun Yesus sering sekali mengutuk atau mengatakan celakalah orang kaya, atau pernah Yesus katakan juga lebih mudah bagi gajah atau bagi unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Yesus bukan mau mengatakan bahwa kekayaan itu tidak penting, tetapi notabenenya yang cenderung terjadi sekarang ini, sering sekali orang oleh karena mengejar kekayaan, dia menghalalkan cara, dia sampai memijak orang lain supaya dia memperoleh kekayaan. Inilah merupakan suatu ketamakan yang tidak Tuhan inginkan. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini jelas dikatakan, temanya jauhilah ketamakan. Apakah kita semuanya sudah menjauhi ketamakan dari kehidupan kita? Bagaimana sebenarnya orang percaya menjauhi ketamakan? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita untuk menjauhi suatu ketamakan seperti yang Tuhan inginkan.
Yang pertama, bagaimana sebenarnya orang percaya menjauhi ketamakan. Orang percaya menjauhi ketamakan berarti dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 jelas Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kerajaan dan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, berarti kita tidak akan pernah lagi menghalalkan segala cara demi suatu tujuan, yang notabenenya tujuan itu hanya untuk memuaskan batin kita di dunia ini. Ketika seseorang mencari kerajaan Allah di dalam kehidupannya, maka dia akan diberikan Tuhan, akan dicukupkan Tuhan segala sesuatu yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Maka bagaimana menjauhi ketamakan dari kehidupan kita, dari orang-orang percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, seperti yang kami katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah hidup kita selama ini sudah kita peruntukkan untuk mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Atau masih sebatas hanya mencari kesenangan dunia ini? Firman Tuhan katakan bagi kita pada saat ini, jangan pernah hidup di dalam kecurangan di dalam kehidupanmu, tetapi carilah kerajaan Allah di dalam kehidupanmu. Ketika orang percaya mencari kerajaan Allah di dalam kehidupannya, maka dia mengumpulkan harta bukan di dunia ini, tetapi di sorga. Harta di sorga, Yesus katakan, engat dan karat tidak akan bisa menghancurkannya, pencuri juga tidak akan bisa mencurinya. Tetapi harta di dunia ini, pencuri bisa mencurinya, engat dan karat akan memakannya. Artinya apa? Artinya akan binasa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di dunia ini akan tinggal semuanya dan sifatnya sementara dan fana. Tetapi harta di surga adalah kekal dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana menjauhi ketamakan dari orang-orang percaya. Yang kedua, kami katakan bagaimana menjauhi ketamakan dari orang-orang percaya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dalam kitab Amsal 3 ayat 9 jelas Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka bagaimana orang percaya menjauhi ketamakan? Ketika kita memuliakan Tuhan dari harta kita. Apa harta kita sekarang? Jangan kita katakan, Bapak Pendeta, nggak ada hartaku. Sebenarnya harta kita banyak. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Kalau harta kita adalah keluarga kita, kalau harta kita adalah hanya istri, hanya suami, hanya anak-anak, jadi kita mempergunakan mereka untuk memuliakan Tuhan. Artinya apa? Kita arahkan segala sesuatunya yang ada di dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Maka ketika itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka percayalah, Tuhan akan menyenangi segala perbuatan kita. Tetapi jikalau kita seperti orang kaya yang bodoh ini, yang hanya mencari jabatan, mencari kehormatan, mengumpulkan seberapa banyak mobilnya, seberapa banyak koleksi jam tangan mewahnya, seberapa banyak dia mengumpulkan hartanya, hasil panennya dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu yang dikumpulkan ini bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyombongkan dirinya, untuk kepuasan batinnya. Maka saya katakan pada saat ini, celakalah orang-orang demikian. Karena orang-orang demikian tidak mempunyai tempat di dalam kerajaan Allah. Tetapi jika segala sesuatunya ada pada kita, maka pergunakanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Jabatanmu pergunakan untuk saluran berkat. Hartamu kau pergunakan
untuk menolong orang lain. Kedudukanmu kita pergunakan untuk menunjukkan keadilan. Baru segala sesuatu yang ada bagi kita pergunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian berarti kita menjauhi ketamakan dari kehidupan kita. Yang berikut, bagaimana sebenarnya menjauhkan ketamakan dari diri orang percaya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 34, Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti kalau harta kita yaitu di surga, di dalam kerajaan Allah, berarti hati kita juga di sana. Jadi letakkan hartamu di surga. Maka ketika kita meletakkan harta kita, hati kita di surga, maka itulah caranya menjauhkan ketamakan dari kehidupan kita. Tapi kalau harta kita di dunia ini, maka hati kita pasti di situ. Ketika hati kita di situ, berarti ketamakan masih terus menjadi bagian kita. Sekali lagi, menjauhi ketamakan dari kehidupan kita berarti meletakkan di mana harta kita. Harta kita adalah kita kumpulkan di surga. Bagaimana mengumpulkan harta di surga? Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupilah kepercayaanmu dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini memberikan suatu pemahaman yang baik bagi kita. Sekali lagi, Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tetapi jika karena kekayaan kita menjadi lupa akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak senang. Sekali lagi, Tuhan inginkan dari kita mengumpulkan harta bukan di dunia ini, tetapi di surga. Jika engkau sudah punya harta, pergunakanlah hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau punya jabatan, pergunakan jabatanmu untuk menunjukkan keadilan. Dan yakinilah bahwa lewat jabatanmu lah Tuhan memakai engkau menjadi Allahnya, menjadi penolongnya dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.